Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Bank Maya baru saja memperoleh penghargaan Platinum Award sebagai The Best Indonesia Sales and Marketing atau ISMA di pertengahan 2023. Datuk Sri Tahir juga telah menyiapkan dana sebesar 3 triliun untuk menambah setoran modal kepada Bank Maya Pada. Aman kan? Berita ini sangat menarik di tengah isu adanya kickback dalam pemberian kredit kepada Ted Siong di Bank Maya Pada dan penggolongan kolektivitas kredit di Bank Maya Pada yang menurut saya ngacau. Rata-rata keuntungan Bank Maya Pada dalam 5 tahun terakhir hanya kurang dari 200 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir, Bank Maya Pada juga tidak pernah membagikan dividen. Lalu dari mana kira-kira asal uang Datuk Sri Tahir untuk menyuntik modal ke Bank Maya? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Datuk Sri Tahir mempunyai 4 perusahaan yang telah listing, yaitu Bank Maya Pada, Sejahtera Anugerah Jaya yang mengelola Rumah Sakit Maya Pada, Sonata Pas Tourism Industry, dan Maha Properti Indonesia. Dari 4 emiten tersebut, hanya Bank Maya yang saat ini masih untung. 3 lainnya selalu rugi. Dan dari 4 emiten tersebut, hanya Bank Maya dan Sejahtera Anugerah Jaya atau SRAJ yang harga sahamnya masih diperdagangkan di bursa efek dengan volume transaksi harian rata-rata kurang dari 10.000 lot. 2 emiten lainnya, perdagangan sahamnya relatif tidur atau nihil. Nah, dari kondisi di atas, maka menurut saya hanya Bank Maya Pada yang saat ini kondisinya masih cukup menarik karena kepemilikan saham retail masih 18,4%, masih di atas free float 7,5%. Dan sahamnya masih aktif di perdagangan di bursa efek, meskipun volume transaksinya sudah relatif rendah. Rata-rata hanya kurang dari 10.000 lot per hari. Dengan demikian, menurut saya wajar bila Datuk Sri Tahir akan berusaha keras untuk mempertahankan eksistensinya di Bank Maya Pada. Lalu, dari mana sumber dananya? Kita bisa pantau apakah ada perubahan kepemilikan saham dari 4 emiten tersebut di atas dalam waktu dekat. Namun masalah lainnya, mengapa penambahan modal tersebut terkesan buru-buru? Padahal kondisi 4 emiten dari Datuk Sri Tahir dalam kondisi masih relatif sulit. Yuk kita kembali ke Bank Maya Pada. Saya fokus pada POJK nomor 40 tahun 2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Pada pasal 10 butir C disebutkan bahwa kualitas kredit ditentukan berdasarkan kemampuan dan ketepatan debitur dalam membayar kewajibannya. Kualitas kredit dibedakan menjadi 5 golongan. 1. Atau lancar apabila debitur tidak mempunyai tunggakan. 2. Atau dalam perhatian khusus apabila debitur mempunyai tunggakan 1 sampai dengan 90 hari. 3. Atau kurang lancar apabila debitur mempunyai tunggakan 91 sampai dengan 120 hari. 4. Atau diragukan bila debitur mempunyai tunggakan kewajiban antara 121 sampai dengan 180 hari. Dan 5. Atau macet apabila debitur mempunyai tunggakan kewajiban lebih dari 180 hari. Proses memburuk ataupun membaiknya kolektivitas debitur juga dilakukan secara bertahap. Penurunan kualitas kredit seperti menurunin anak tangga, tidak bisa lompat. Demikian juga dengan kenaikan kualitas kredit. Bila menurun dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5 sesuai dengan umur tunggakannya. Dengan demikian, dari kolektivitas 1 ke kolektivitas 5 memerlukan waktu selama 6 bulan. Namun bila membaik bisa loncat dari call 5 ke call 3, lalu ke call 2 dan ke call 1 dengan jeda setiap bulan. Dengan demikian dari call 5 menjadi call 1
hanya perlu waktu selama 3 bulan. Untuk menunjukkan apa yang terjadi pada Bank Maya, saya coba bandingkan kolektivitas kredit dari 4 bank dalam 4 tahun terakhir. Karena saya menduga ada strategi dari Bank Maya Pada untuk menahan agar kolektivitas kreditnya bertahan di Call 2 atau dalam peringatan khusus, maka saya akan membandingkan proporsi kolektivitas kredit 3 dengan kolektivitas kredit 2, serta proporsi kolektivitas kredit 4 dengan kolektivitas kredit 5. Hal ini untuk mengecek apakah penurunan kolektivitas kredit pada Bank Maya Pada terjadi secara natural. Keren kan? Saya akan membandingkan 4 bank. Yang pertama, Bank BCA, BBCA, yang merupakan representasi dari bank swasta yang dikenal paling hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Dalam 4 tahun terakhir, rata-rata posisi kredit BCA sebesar 620 triliun dengan tingkat non-performance loan sebesar 1,7%. Wow, mantap! Sesuai dengan ketentuan OJK, penyaluran kredit BCA tergolong sangat sehat. Rata-rata call 3 dibanding dengan call 2 dalam 4 tahun terakhir sebesar 14%. Dan rata-rata call 4 dibanding dengan call 5 dalam 4 tahun terakhir sebesar 24%. Menurut saya ini cukup wajar karena penurunan dan kenaikan kolektivitas kredit dilakukan secara bertahap. Yang kedua, saya ambil Bank BNI sebagai representasi dari Bank BUMN dengan kinerja yang di tengah-tengah, bukan yang terbaik, juga bukan yang terburuk. Posisi kredit Bank BNI dalam 4 tahun terakhir rata-rata sebesar 593 triliun dengan non-performing loan sebesar 3,3%. Rata-rata kolektivitas 3 dibanding dengan kolektivitas 2 dalam 4 tahun terakhir sebesar 21%. Sedangkan rata-rata kolektivitas 4 dibanding dengan kolektivitas 5 dalam 4 tahun terakhir sebesar 17%. Ini juga cukup wajar karena mekanisme penurunan kolektivitas dan kenaikannya dilakukan secara bertahap. Dan yang ketiga, saya ambil Bank Bukopin, BBKP, yang dalam 4 tahun terakhir rata-rata posisi penyaluran kreditnya sebesar 60 triliun dengan tingkat NPL non-performance loan sebesar 8,5%. Sesuai dengan kategori OJK, penyaluran kredit Bank Bukopin sedang mengalami kondisi kurang sehat. Dan kita semua juga tahu bahwa sejak 6 tahun terakhir, sejak diambil alih oleh Kukmin Bank, Bank Bukopin terbongkar mengalami NPL yang cukup tinggi, dengan kondisi saat ini masih menuju ke perbaikan. Rata-rata call 3 dibanding dengan call 2 pada Bank Bukopin sebesar 7%. Sedangkan rata-rata call 4 dibanding dengan call 5 dalam 4 tahun terakhir Bukopin sebesar 17%. Bukopin merupakan representasi dari bank swasta yang saat ini sedang mengalami NPL yang cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan Bank Maya Pada? Rata-rata posisi kredit yang disalurkan oleh Bank Maya Pada dalam 4 tahun terakhir sebesar 73 triliun dengan tingkat NPL sebesar 4,1%. Sesuai dengan kategori OJK, penyaluran kredit Bank Maya Pada secara keseluruhan masuk dalam kategori sehat. Namun saya dapatkan rata-rata proporsi call 3 dibanding dengan call 2 dalam 4 tahun terakhir Bank Maya Pada hanya 0,2%. Dan rata-rata proporsi call 4 dibanding dengan call 5 pada Bank Maya Pada dalam 4 tahun terakhir hanya sebesar 1,6%. Ini sangat berbeda dengan 3 bank yang lainnya. Apabila kita bandingkan dengan 3 bank lainnya, proporsi kolektivitas 3 dibanding dengan kolektivitas 2 maupun proporsi kolektivitas 4 dibanding dengan kolektivitas 5 pada Bank Maya Pada menunjukkan hal yang sangat berbeda. Nah, dengan kondisi di atas, apakah yakin Bank Maya Pada saat ini dalam kondisi baik-baik saja? Dugaan saya bahwa ada strategi dari Bank Maya Pada untuk menahan agar kolektivitas kreditnya bertahan di call 2 atau dalam peringatan khusus sangat beralasan. Dengan data yang pertama, proporsi call 3 dibanding dengan call 2 serta call 4 dibanding dengan call 5 pada Bank Maya Pada sangat janggal dibanding dengan 3 bank lainnya.
Tiga bank lainnya rata-rata 2 digit, sedangkan Bank Mayapada hanya 1 digit. Bahkan kolektibilitas 3 dibanding dengan call 2 pada Bank Mayapada rata-rata hanya 0, sekian persen. Yang kedua, Bank Bukopin dengan predikat kualitas penyaluran kredit saat ini kurang sehat, rata-rata kolektibilitas 2 hanya kurang dari 13%. Bank Mayapada meskipun kualitas penyaluran kreditnya saat ini tergolong sehat, namun rata-rata call 2 di atas 36%. Mungkin OJK harus mulai mempertimbangkan kolektibilitas 2 sebagai penilaian kesehatan penyaluran kredit oleh bank. Nah, dengan kondisi di atas, pada Mei 2023, Bank Bukopin telah melakukan rights issue atau tambahan modal hampir sebesar 12 triliun. Wow, keren. Dengan aset Bank Mayapada sekitar 1,5 kali Bank Bukopin, sepertinya suntikan modal 3 triliun oleh Datuk Sri Tahir menurut saya jauh dari cukup. Namun karena kita tidak boleh melakukan judgement, yuk kita jaga kesehatan sambil bersama-sama menunggu hasil pemeriksaan OJK tentang kesehatan Bank Mayapada yang sebenarnya. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.